Halo Gupi Lover, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Oke teman-teman, kali ini aku mau unboxing lagi. Kira-kira isinya apa ya teman-teman paketnya? Ya sebelumnya saya ada cerita. Jadi kemarin saya chattingan dengan teman yang ada di wilayah Jakarta Barat. Jadi saya berkeluh kesah tentang pengolahan air yang ada di dalam tank, yang kadang-kadang karena kurang baik akhirnya bikin ikan kita jadi mudah sakit. Nah ternyata omong punya omong, dia punya solusi teman-teman. Jadi dia punya produk yang bisa kita pakai. Nah produk ini sejenis probiotik. Nah bentuknya seperti apa dan bagaimana ya zat tersebut, mari kita buka langsung ya. Kira-kira bentuknya seperti apa. Nah ini pengirimnya adalah Orange Gupi. Ini kalau di Facebook namanya Indra Irawan Goh Orange. Ini dari Jakarta Barat ya. Nah ini sekarang kita akan buka langsung. Probiotik itu apa dan kegunaannya apa, nanti kita simak ya. Ini ternyata kemasannya cukup rapat teman-teman. Jadi dikasih plastik warna hitam biar tidak tertembus cahaya, karena takutnya cahaya ini bisa berakibat buruk bagi bakterinya teman-teman. Jadi probiotik itu kan sebetulnya bakteri ya yang ada di dalam cairan. Nah ternyata ini adalah probiotik yang diberi merek Oxygenic. Nah ini nanti akan kita praktekkan langsung ya ke bawah, dan nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menggunakannya, dan sekaligus ke depan nanti langsung kita review ya 4-5 hari ke depan hasil dari penggunaan probiotik ini seperti apa. Oke, kita langsung ke bawah. Oke, ini adalah Oxygenic, yaitu sejenis probiotik yang berisi dalam satu cc atau satu tetesnya itu miliaran bakteri. Jadi ini bakteri baik teman-teman. Artinya bakteri ini tidak bersifat parasit kepada ikan, tetapi nanti dia akan berakibat baik ya bagi lingkungan air di sini, dikarenakan dia akan menguraikan dan menetralisir zat-zat yang ada di dalam air. Oke, jadi nanti ini penggunaannya setelah saya tadi membaca ya. Jadi untuk setiap 10 liter air di dalam tank ini itu membutuhkan 1 tetes atau 1 cc dari probiotik ini. Nah karena ini kira-kira sekitar 40 liter, jadi nanti butuh kira-kira 4 cc. Nah kebetulan saya menggunakan takaran obat bayi. Jadi di sini kan ada tulisannya 2,5 cc, 5 cc. Nah ini nanti kurang dari 5 cc, jadi kira-kira 4 cc. Kita kocok dulu ya. Nah kemudian kita ambil cairan ini 4 cc. Terus kita masukkan langsung ke dalam tank. Waduh, ternyata baunya luar biasa teman-teman. Kayak septic tank. Nah ini mungkin karena bakteri yang ada di dalam cairan tersebut yang menyebabkan baunya seperti WC teman-teman. Nggak masalah ya, karena yang penting khasiatnya ya teman-teman, kita nggak usah memperdulikan baunya. Nah nanti untuk
5 hari ke depan kita akan review ya tank yang sudah kita kasih prebiotik ini, dan kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Yang bawah ini juga kita kasih, ini tadinya air baru teman-teman, ikannya baru saja dimasukkan di dalam juga. Nah, sifat dari probiotik ini ya, dimana dia sangat aman ya, sangat aman digunakan ya di dalam tank walaupun sudah berisi ikan ya. Karena apa teman-teman? Dimana oksigenik ini pada waktu dia bekerja itu sangat lambat teman-teman, jadi tidak mengubah parameter air atau sifat air itu secara mendadak, tapi pelan-pelan. Nah, sehingga ikan yang ada di dalam tank pada waktu kita kasih oksigenik ini tidak kaget teman-teman dengan perubahan yang ada di dalam air, karena perubahannya itu pelan-pelan. Terus kita kasih lagi yang sebelah sini. Yang ini air sudah beberapa hari, dan sebelahnya ini air yang baru. Ini volume airnya juga sama, sekitar 40 liter. Nah, sekarang kira-kira alasannya apa? Kenapa oksigenik ini, yaitu sejenis probiotik ini perlu kita gunakan? Itu pertama bahwa ada daerah-daerah tertentu yang airnya itu buruk teman-teman. Jadi kadang-kadang ada bau besinya, atau bahkan kalau ditaruh di ember itu ada langit-langitnya. Nah, terus ada juga daerah-daerah yang dekat pabrik, sehingga air tanahnya itu mengandung bahan polusi. Jadi ada bahan polusi yang ada di dalam air tanahnya. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena bakteri yang ada di probiotik ini akan menguraikan zat-zat ya yang tidak berguna yang ada di dalam air, sehingga nanti ternetralisir. Jadi meningkatkan mutu air sehingga layak untuk dipakai sebagai media hidup ikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah kadang-kadang teman-teman itu kan pelihara ikan gapi, dikit-dikit mati seperti itu. Nah, kenapa kira-kira? Nah, itu dikarenakan ada something wrong, atau sesuatu yang mengakibatkan air di dalam tank itu menjadi rusak ya. Nah, ini bisa karena satu, bahan makanan yang tersisa, yang kedua kotoran ikan, di mana kedua bahan ini tidak terurai dengan baik di dalam tank, sehingga mengakibatkan datangnya parasit, dan parasit ini menyebabkan sakit pada ikan. Nah, dengan oksigenik ini, maka nanti bahan makanan tersisa, kotoran ikan itu akan terurai dengan baik, sehingga nanti zat hasil penguraian yang berupa nitrat dan nitrit itu terminimalisir. Jadi kandungan nitrat di dalam air nanti menjadi sangat kecil dibandingkan dengan tanpa probiotik ya, karena dengan adanya probiotik ini akan membantu proses penguraian bahan-bahan yang berupa protein. Jadi sisa makanan itu kan kandungan protein yang tinggi. Nah, itu mengakibatkan airnya akan selalu dalam keadaan baik karena bahan makanan dan kotoran terurai dengan baik. Itu ya teman-teman. Nah, nanti kita tunggu review dari penggunaan probiotik ini ya, kira-kira 5 hari ke depan. Nanti seperti apa ikan yang ada di sini dengan menggunakan oksigenik ini ya. Tunggu ya teman-teman untuk video ke depan, dan semoga video ini berguna bagi kalian semua. Salam, ciao.